Itu aja sebetulnya itu. Saya telah dihidupkan oleh Allah, telah diberi kehidupan oleh Allah, telah begini-binikan oleh Allah, ya. Agar saya ini bisa mensyukuri semua ini, maka terbentuklah suatu tuntunan-tuntunan, tata cara di dalam kita beribadah mengabdi kepada Allah. Ini li'adai haqqir rububiyah wal qiyam bimaqamil ubudiyah. Ini saja sebetulnya. Ya. Lah kalau Anda itu tidak seperti ini, ya, hanya cuman menunjukkan suatu acara ritual aja. Ya, pokoknya saya begini, pokoknya pentingnya saya melaksanakan ini. Secara zahir itu tidak bisa diterima oleh Allah. Dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu, darah dan daging kurbanmu yang telah engkau kurbankan tidak akan sampai, tidak akan dapat engkau peroleh dari Allah tanpa melalui takwa Allah. Takwa Allah itu apa? Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, artinya itu apa? Niat. Coba dikembangkan. Gimana Pak Sufyan? Apa ya? Ayo dikembangkan. Nggak bisa dipisahkan. Ya, salah contoh daripada tidak bisa dipisahkan, ya, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayatin, walakin yanzuru ila niyatikum. Allah Ta'ala tidak akan melihat, tidak akan memperhatikan, tidak akan menganggap apa-apa yang bentuk lahiriah. Tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah itu apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Hatimu bagaimana? Kalau sudah hatimu benar, yang nomor dua apa yang dilihat oleh Allah? Wa a'malikum, bagaimana amal-amalmu? Sesuai enggak dengan konsep syariat? Sesuai enggak dengan konsep sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang ditanyakan. Gitu. Makanya ini di dalam thariqah itu ada salah satu pedoman, ya. Salah satu orang itu paling tidak, ya, menjadi hamba Allah yang soleh. Orang itu adalah az-zikr, berzikir. Nah, landasan zikir bisa dikatakan berzikir kepada Allah, wa bisatuhu al-amalus soleh. Harus berbentuk amal-amal yang memang telah disyariatkan oleh Allah, yang telah dilaksanakan oleh sunnatul Rasul. Jadi tidak boleh kadang-kadang yang penting saya ini kan karena Allah, yang penting saya ini kan telah begini begitu, yang penting saya telah ingat kepada Allah, yang penting saya ini telah sampai di sisi Allah. Tapi acara ritualnya yang dia kerjakan tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan sunnatul Rasul, itu bukan berarti ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang ada kan orang apa? Orang ahlul batin, orang kejawen. Ya, ada. Tujuan orang ibadah itu apa sih? Jangan lagi ibadah. Sampai dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Tujuan orang menegakkan sholat itu untuk zikir kepada Allah. Muaranya itu ke satu, keinget kepada Allah. Saya sudah ingat kok.
Ngapain? Pakai sembahyang, pakai segala pun. Ada kadang-kadang penyakit begitu tuh. Ada apa tidak? Terus diem diri. Saya punya kawan dulu begitu juga. Waktu puasa dia makan apple, ya, makan kue, makan ini, macam-macam dimakan, kacang. Saya bilang, kamu puasa? Puasa saya. Lu kok makan? Oh, saya nggak makan ini. Yang namanya makan itu nasi. Oh iya, nggak makan, kamu nyocok. Istilah-istilah begitu-begitu itu loh. Ya, ini hati-hati, kadang-kadang kejawen itu begini. Ya, halus sekali. Ya. Dia itu apa? Melihat apa kenyataan. Dan dia tidak tahu kenyataan itu dari mana, dari Allah, apa dari malaikat, apa dari setan, apa dari akal, apa dari ilmu imajinasinya, apa dari hawa nafsu. Tidak tahu. Kenyataannya kamu harus begini. Kalau kamu nggak tidur begini, hati-hati, harus buka pintu. Kalau maghrib apa? Coba lihat kadang-kadang di pedesaan itu ya. Kalau mau maghrib itu kan semua pintu dibuka, TV-nya dihidupkan, tapi orangnya satu pun nggak ada. Ya, jangan ditutup. Itu tolak tamu namanya. Pandai, dan betul kenyataannya itu dibuktikan dengan kenyataan. Tapi yang banyak apa? Melanggar dari syariatullah. Kalau di syariat nggak begitu, apalagi sunnatur rasul. Tutup pintu kalau mau maghrib, jangan sampai kemasukan ini itu. Gitu. Ini nggak anu. Jadi dulu itu sudah ada, udah ribuan tahun dulu. Waktu Syekh Junaid radhiyallahu an, ya, ada orang bermatur pada Syekh Junaid, ya Syekh Junaid al-Baghdadi, ini ada orang kata-katanya nggak perlu mengamalkan segala macam amaliyah zahiriyah karena dirinya telah sampai, katanya. Dijawab oleh Syekh Junaid, ya, katakan, ya memang telah sampai kok. Kemana? Ke neraka, gitu. Yang Rasulullah sendiri telah dijamin oleh Allah sampai bengkak kakinya untuk bersyariat kepada Allah, bermengabdi kepada Allah, kok apalagi kita. Nah, ini hati-hati, ini harus ada sesuai. Yang penting saya karena Allah, yang penting saya ini sebetulnya tidak ada lain kecuali kepada Allah. Tapi di dalam gerak-geriknya, di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan akhlakul Rasul. Ini nggak benar begini. Ini membawa nama Allah, membawa nama agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini banyak sekarang begini ini. Ya, akhirnya menjadi apa? Menjadi pemimpin eksekutif. Ya, eksklusif. Gitu. Apa ya? Halo. Tak pikir dari sini. Inilah. Ya. Jadi itu kebesaran niat. Malah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innama yub'atsun nas ala niyatihim. Kelak kita dibangkitkan oleh Allah, dan diperhatikan yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Oke. Ini menunjukkan apa? Selama ini yang kita sadari apa yang dinamakan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu hukum zahir. Ya, sama dengan kita dilindungi, dihargai kalau kita membaca syahadat. Tapi apakah kita jadi orang munafik atau enggak? Bukan urusan kita, nanti Allah yang punya urusan. Begitu pula apa kata ibadah kita, perjuangan kita, dan kita menjauhi larangan Allah, itu betul-betul takwa Allah? Belum tentu. Nanti yang dilihat apa yang ada di lubuk dalam hatimu. Betul-betul husnul niyah, baik niatnya apa tidak kepada Allah. Kalau tidak. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan,
dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.